Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan nikmatnya jualah. Pada hari ini Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, ibadah yang kita lakukan, senantiasa mendapatkan nilai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat yang telah kita bacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan yang mendirikan salat serta menyedekahkan hartanya baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi, yang dimana mereka itu semua mengharapkan perniagaan yang tiada merugi. Maka oleh karenanya berangkat kita dari firman Allah ini, mari kita lihat ternyata ada 3 amalan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar dengan kita untuk menerapkan dan mengamalkan dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam hal yang paling utama atau keuntungan yang besar dalam kehidupan dunia. Wa ma hiya ats-tsalatsah, apa di antara yang disebutkan oleh Allah di dalam ini ayat? Yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah tilawatul Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak di dalam hadis dan sabdanya tentang keutamaan dan keistimewaan daripada membaca Al-Quran. Dan apalagi di bulan suci Ramadan, syahrul Quran, bulan Al-Quran yang di dalamnya Allah turunkan untuk agar supaya kita jadikan sebagai pedoman hidup, untuk kita terapkan dan kita amalkan. Maka ulama menjelaskan bahwa apa yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang yang beriman, di antaranya adalah tilawatan, membaca Al-Quran. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan man qara'a harfan min ayatillah falahu ay kutiba lahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Walam akul alif lam min harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Wa inna ma aqul, akan tetapi aku alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maknanya 30 kebaikan kita dapatkan dari kalimat alif lam mim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kewajiban kita terhadap Al-Quran tidak cukup hanya sekadar membaca. Karena membaca punya keutamaan dan keistimewaan. Tapi tidak cukup hanya dengan kita membacanya, tapi bagaimana kita berupaya dan berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya sekadar untuk dibaca,
Al-Quran diturunkan, kita ingin jadikan ia sebagai petunjuk bagi kita. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk maknanya apa yang ada di dalam Al-Quran tidak cukup hanya kita jadikan sebagai wawasan, akan tetapi bagaimana kita terapkan dan kita amalkan di dalam kehidupan. Maka ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu oleh Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluqun nabi Al-Quran. Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat dan dilakukan adalah suatu perbuatan dan yang diucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka kewajiban kita yang kedua, di samping dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita coba untuk memahami dan mentadabburi. Bahkan yang lebih utama dan paling utama, tidak lain dan tidak bukan untuk menerapkan dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Allah haramkan di dalam Al-Quran kita tinggalkan. Apa yang Allah perintahkan dan wajibkan bagi kita untuk kita laksanakan di dalam Al-Quran, hendaklah mari sama-sama untuk kita terapkan dan kita amalkan. Sebab bila itu bisa kita terapkan dan kita amalkan, maka kebahagiaan kita dapatkan, kebahagiaan kita akan rasakan imma fid dunya atau kelak pada yaumul qiyamah nantinya. Keberuntungan kita dapatkan, pahala dan ganjaran kelak pada yaumul qiyamah, ia pun akan menjadi syafaat bagi kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran, sebab kelak pada yaumul qiyamah ia akan memberikan syafaat bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas dalam baca kita, dalam hal kita membaca Al-Quran. Kita buat Al-Quran sebagai benar-benar pedoman hidup kita untuk kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan, yang pada akhirnya keberuntungan, kebahagiaan kita akan dapatkan bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kuliah 7 menit ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Dan semoga amal ibadah kita senantiasa bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan dan selamat berbuka. Demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.